Managing the Nation with Tanri Abeng kembali hadir di hadapan Anda. Yang saya ingin tahu seberapa sulitnya Pak untuk bisa melakukan suatu instruksi yang tidak lagi berupa arahan, tetapi suatu keharusan. Karena ini kan juga menyangkut hubungan dengan para bupati dan para wali kota. Seberapa mereka akan menerima sih terhadap suatu perintah itu? Ini lembaga formal pemerintahan, ya, yang guidance-nya itu dominan kita menggunakan aturan. Ya. Beda dengan mungkin sistem komando di tentara, ya. Apa kata komandan otomatis ke bawah langsung harus jalan. Di pemerintahan sipil tidak seperti itu. Karena itu harus diberikan suatu penekanan regulasi atau peraturan perundangan yang kuat. Sebab kalau tidak, rasanya mubazir lembaga gubernuran itu. Dan mungkin tidak perlu ada gubernur-gubernur langsung saja kepada para bupati. Sehingga pemerintahan kita bisa lebih efisien, lebih efektif. Ya. Jadi posisi gubernur mubazir. Jangan sampai, karena begini ya Pak Gubernur. Sebenarnya peranan gubernur dari perspektif manajemen sebuah negara bangsa itu begitu strategis. Mengapa dia strategis? Karena dia diibarat kesebelasan sepak bola. Dia berada di tengah-tengah. Dia adalah pemain tengah. Dia ke atas dan dia ke bawah. Kalau dia tidak ada, bayangkan saja Pak Gubernur. Kalau Presiden harus memanajemen ini 596 bupati dan wali kota. Nggak mungkin, impossible. Bagaimanapun juga luar biasanya seorang presiden. Jadi memang gubernur yang harus ada di situ. Ya. Yang mungkin tidak benar adalah pemungsian gubernur itu tidak efektif. Tidak efektifnya ini karena aturan yang tidak jelas dalam otonomi daerah. Kalaupun secara piecemeal diperbaiki, tetapi barangkali karena sudah terbiasa untuk bekerja tidak dengan aturan yang baru, itu kebablasan itu yang tadi itu ya. Jadi memang harus ada sikap dari pemerintah pusat dalam hal ini yang tidak bisa menghimbau lagi, harus mengatur dan harus ada sanksi terhadap aturan yang dilanggar itu Pak Gubernur. Dan Pak Gubernur lah yang harus melakukan pengawasan itu. Kalau tidak, siapa? Tidak mungkin kan? Menteri juga susah mengawasi di daerah. Apalagi presiden. Jadi memang gubernur. Kenapa gubernur tidak dimanfaatkan? Kalau saya presiden, gubernur semua yang saya suruh kerja keras. Tapi yang berkaitan dengan persoalan tambang, ya, kalau kita sandingkan dengan undang-undang otonomi, ada 5 undang-undang yang kemudian tidak berdaya di dalam pelaksanaan di lapangan karena alasan otonomi. Yang pertama, Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999, Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Pelayaran menyangkut masalah perhubungan, dan Undang-Undang Minerba itu sendiri. Ya. Ini diabaikan karena faktanya mereka bisa melakukan penambangan di hutan. Yang seyogianya harus ada izin dulu kepada menteri terkait dalam kehutanan. Bisa mengeluarkan ore atau material melalui pelabuhan-pelabuhan yang belum mendapatkan izin. Yang seyogianya mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Ya. Bisa melakukan penambangan tanpa pernah ada AMDAL. Bertentangan dengan lingkungan. Ya. Dan proses penambangan bisa dilakukan di ruang-ruang yang mestinya bukan wilayah usaha pertambangan. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Kadang-kadang sudah masuk di rumah orang, itu koordinat wilayah tambang masuk di situ. Inilah yang membuat sengketa antara pengusaha dan masyarakat sampai terjadi keributan-keributan. Jadi berarti di sini penyalahgunaan lagi yang tidak terawasi, tidak terkendali. Oleh karenanya mendingan BUMN yang melaksanakan, karena BUMN tidak pernah melanggar ya, saudara. Nggak pernah kan? Ya. Jadi apa yang selama ini kita lakukan sebetulnya sesuai dengan best practice. Best practice ya Pak Gubernur nih. Baik itu di dalam tahap kita bereksplorasi, penambangan, dan termasuk ini bidang apa community development dan corporate social responsibility. Ya, betul. Kita lakukan sesuai dengan aturan, dan bahkan seperti ya di Sulawesi Tenggara kita tadi sudah kita disampaikan oleh Pak Gubernur. Kita melihat kondisi daerah itu dan kita memberikan sesuatu yang mendorong pemerintah daerah itu mengkontribusikan pendapatan kita, sebagian pendapatan kita kepada masyarakat sekitar.
Nah. Itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi memang BUMN ini Pak Gubernur ya setahu saya ya bukan karena saya pernah di situ. Memang mereka ini taat asas, taat aturan ya mereka dan prinsip ekonominya jalan gitu. Jadi Pak Gubernur tidak salah kalau mengatakan berikanlah porsi yang lebih besar kepada BUMN. Tidak salah saya kira. Karena memang BUMN punya nilai komparatif dan kompetitif. Dia punya pabrik di sana. Ya, betul. Ya, best mining praktisnya bagus. Ya, kawasan tambangnya hijau, kemudian CSR-nya diberikan, lalu terjadi peningkatan nilai, lahan yang dimiliki tidak seluas lahan-lahan perusahaan yang memperoleh dengan cara instan, tapi saya sendiri sedih, selalu kalah di pengadilan tata usaha negara. Negara kurang memberikan proteksi kepada BUMN, padahal dia sudah bekerja dengan baik. Yang dimenangkan adalah perusahaan-perusahaan yang tidak jelas di mana legalitasnya dan sekretariatnya. Ini satu kesedihan. Dan ini tragedi ekonomi nasional kalau hal ini kita biarkan secara terus-menerus. Ya Pak Tanri, ini juga tadi sekaligus menjawab, topik kita adalah hasil tambang untuk siapa? Jawabannya adalah untuk rakyat. Nah, seberapa besarnya akan kita kupas di segmen terakhir Managing the Nation with Tanri Abeng. Untuk itu pasti kalau ada tetap di Metro TV, kami akan segera kembali. Pemirsa, di Managing the Nation with Tanri Abeng, sepertinya topik kita hasil tambang untuk siapa, kita rubah menjadi hasil tambang untuk rakyat. Nah, tentunya di segmen terakhir ini akan kita tutup juga dengan kata-kata terakhir dari para tamu kehormatan. Kita mulai terlebih dahulu dengan Dirut Aneka Tambang, namun sebelumnya saya ingin memberikan penghargaan bahwa Antam mendapatkan Platinum Award untuk CSR programnya. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dan award ini juga untuk pengembangan masyarakat seperti di Sulawesi Tenggara juga. Nah, mungkin Pak Awe bisa memberikan kata-kata penutup yang juga mungkin berisi harapan, terutama untuk masa depan 2014 ini nih Pak. Ya, oke. Jadi terima kasih Mbak Nadia. Jadi kita sebagai perusahaan yang ingin memang berkembang dan juga mengantisipasi tadi 2014 akan pelarangan ekspor, kita sudah mempersiapkan rencana-rencana atau strategi pengembangan perusahaan ke arah hilir. Dan itu sudah kita siapkan proyek-proyek yang menjadi unggulan kita, yang nilai totalnya itu sampai dengan 2014 kita perhitungkan sekitar 4 miliar dolar Amerika. Yang saya pikir itu bagian dari upaya kita untuk memberikan nilai tambah kepada cadangan yang kita miliki. Baik itu di Sulawesi Tenggara, di Maluku Utara, di Kalimantan Barat gitu. Kita punya proyek-proyek yang kita siapkan untuk bisa membuat Antam ini menjadi lebih besar. Dan ini saya pikir sesuai dengan rencana pemerintah yang masuk di dalam master plan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Jadi salah satu proyek kita yang ada di Sulawesi Tenggara itu di daerah Konawe Utara. Yang itu yang saya pikir kita akan siapkan menjadi pabrik di situ. Jadi nanti kalau pabrik penambahan swasta yang tidak memiliki kapasitas untuk membangun pabrik bisa Anda tampung kan? Iya, jadi kita bisa rangkul nanti asal mereka legal. Itu yang penting kan. Bagaimana mereka mendapatkan izin itu juga harus kita klarifikasi. Kita tidak mau juga menjadi penampung yang tidak legal kan. Wah, itu hebat lagi dia nih ya. Harus yang legal. Itu hebatnya. Ya, dan kata-kata terakhir dari Bapak Gubernur kami persilahkan. Mungkin bisa berisi harapan, himbauan mungkin atau juga penyemangat lah untuk para pemirsa yang tengah menyaksikan saat ini. Supaya tambang benar-benar adalah untuk rakyat. Yang paling pertama, pengusahaan tambang tidak boleh menyengsarakan rakyat dengan segenap kepentingannya. Ya. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan audit yang ketat dari mulai proses pelaksanaan administrasi sampai dengan pelaksanaan fisik penyelenggaraan pertambangan. Di dalamnya termasuk pemulihan lingkungan, reklamasi, revegetasi dan rehabilitasi. Kemudian yang ketiga, kita di dalam audit itu benar-benar harus bisa memastikan bahwa mereka yang diberikan izin-izin untuk pengusahaan tambang adalah perusahaan-perusahaan yang capable dan kredibel untuk menyelenggarakan usaha itu. Bukan perusahaan-perusahaan yang sekedar mengumpulkan
izin-izin tambang untuk menjadi komoditi dan bisa diperjualbelikan setiap saat kepada pihak yang tidak jelas. Dan yang terakhir, tentu kita berharap dengan potensi yang ada ini, kita tidak ingin seperti Afrika, menjual bahan baku tetapi negara kita terus menjadi miskin. Kita harus punya tekad untuk memiliki smelter di wilayah-wilayah pertambangan yang potensinya cukup besar, dan segera kita hentikan ya penjualan biji nikel keluar, tidak harus menunggu tahun 2014. Semua ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai. Dan yang terakhir, kita minta agar pengelolaan tambang, karena ini adalah aset yang sangat strategis yang dimiliki negara untuk rakyat, dikerjakan oleh BUMN. Dan kalaupun BUMN akan melakukan joint venture dengan perusahaan apapun, kita berharap agar saham mayoritas tetap menjadi bagian dari milik negara melalui BUMN. Saya kira itu harapan dari saya. Oke, baiklah Pak. Jadi Pak Tanri, kata pengawasan muncul lagi banyak sekali harapan. Baik. Dan sebelum 2014 agar bisa tercapai. Jadi apakah pembelajaran manajemennya Pak? Jadi hasil tambang untuk rakyat hanya dapat diwujudkan bila mana pemerintah dan pelaku ekonomi dapat bersinergi secara positif untuk menciptakan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah dalam konteks pemberdayaan sumber daya ekonomi, khususnya tambang, haruslah juga terorganisir dalam struktur yang memungkinkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas jelas, yaitu mulai dari pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian ESDM, wakil pemerintah pusat di daerah yang dijabat oleh gubernur, serta bupati wali kota yang memegang otonomi penuh, termasuk pemberian izin kepada pelaku ekonomi. Nah, gubernur mengalami kesulitan untuk melakukan fungsi kontrol karena tidak adanya akuntabilitas bupati wali kota secara penuh kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sementara itu, pelaku ekonomi yang harus memperbesar skala ekonomi dari usahanya terkadang terkendala oleh ketidakjelasan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Dari perspektif manajemen, struktur sebagai infrastruktur organisasi haruslah jelas, sehingga jelas pula akuntabilitas dari bupati wali kota yang telah mendapat kewenangan kepada struktur yang di atasnya, yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang kemudian harus pula bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu, maka posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu dipertegas dengan kewenangan penuh, sehingga bupati wali kota harus bertanggung jawab kepada gubernur. Dan pada gilirannya, gubernur haruslah pula mempertanggungjawabkan kewenangan ini kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, maka fungsi kontrol di setiap jenjang organisasi dapat berfungsi secara efektif, karena pada prinsipnya dalam suatu manajemen yang baik harus ada kejelasan, authority, responsibility, dan accountability. Pada akhirnya, penguasaan sumber-sumber daya alam dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan ekonomi dari pelaku ekonomi yang dimiliki oleh negara sendiri, dalam hal ini PT Aneka Tambang. Demikianlah kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dalam proses pembelajaran mengenai malam ini tambang untuk rakyat. Terima kasih pada pemirsa. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Tanri Abeng, dan tentunya kami berikan apresiasi tertinggi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Nur Alam. Terima kasih banyak, dan juga Dirut Aneka Tambang Bapak Alwin Syahlubis. Kita berikan aplaus untuk kedua tamu kehormatan kita. Semoga saja bisa menjadi pembelajaran juga buat Anda para pemirsa di rumah, dan ingatlah bahwa manajemen adalah solusinya. Untuk itu kita akan bertemu lagi dalam minggu depan dengan topik menarik lainnya, tentunya dalam Managing the Nation with Tanri Abeng. Sampai jumpa.